الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والرفاق جماعة صلاة maghrib Masjid Jami Nurul Huda Kampung 6 yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita telah masuk di bulan Jumadil Awal. Tak terasa waktu terus berlalu dan kita bersyukur Pak, hari ini kita ditarakan alhamdulillah dalam kondisi aman-aman saja tanpa ada musibah atau bencana yang betul-betul membuat kita susah. Bagaimana yang pertama kemarin kita lihat di berita di Jawa Timur ya, ada erupsi Gunung Semeru luar biasa di daerah Malang, malah ada jembatan yang cukup kuat tapi kemudian patah ya, sampai roboh. Kemudian Sulawesi Selatan banjir yang sampai saat ini masih melanda di beberapa kota kabupaten. Terus di Lombok juga sampai jembatan-jembatan juga banyak yang putus. Kita pun di Tarakan sebenarnya ada juga, tapi tidak menimpa banyak air pasang yang cukup tinggi ya. Saya punya saudari di agak pinggir laut, jadi sudah 2 malam rumahnya nggak ada satupun yang nggak terendam air lantainya. Ya, jadi selama air pasang itu semua duduk di luar menunggu sampai air surut, dan ini dari tahun ke tahun ternyata meningkat terus. Kita yang terlepas tidak tertimpa secara langsung mesti banyak-banyak bersyukur, dan mari kita doakan saudara kita yang tertimpa musibah dimanapun berada, semoga Allah berikan mereka kesabaran, ketabahan, dan atas sabarnya semoga diganjar pahala yang terbaik, amin. Kita masuk kembali kepada pembahasan kita pekan lalu. Terakhir kita tanya jawab ya, tanya jawab bagaimana diawali dengan ketika telah terjadi perubahan kiblat, turun wahyu untuk mengubah kiblat yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun wahyu memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka kaum muslimin kemudian sejak saat itu mengubah kiblatnya, dan ada satu hukum fikih yang diambil terkait dengan orang-orang atau sahabat yang tinggal di Kuba pada saat itu. Mereka ketika turun wahyu tentang mengubah kiblat, mereka masih senantiasa menghadap ke Baitul Maqdis karena belum ada info tentang sudah berubahnya kiblat. Nanti setelah esok harinya barulah mereka mendapatkan info perubahan kiblat, dan kiblat yang mereka mengarah kepadanya, yang mana sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam ilmu fikih berdasarkan dalil ini, maka orang yang salah kiblatnya karena ketidaktahuan, maka setelah dia tahu selesai dari sholatnya, dia tidak ada kewajiban untuk mengulang kembali sholatnya. Ini kemarin kita beranjak dari perbedaan pendapat permasalahan fikih ini, kita melebar kemarin sampai pada permasalahan sujud sahwi. Yang kesempatan ini saya ingin sedikit meluruskan. Kemarin ada yang kurang tepat saya memberikan jawaban. Ya, sudah diingatkan juga. Dan memang begitu, kalau saya ada salah atau ada jawaban yang tidak tepat, sampaikan saja. Ya, saya juga manusia biasa, tentu tidak lepas dari yang namanya salah. Ya. Kemarin saya menyampaikan jawaban ketika ditanya tentang pendapat dalam mazhab Syafi'i terkait dengan apakah butuh sujud sahwi jika lupa kunut subuh. Saya memberikan jawaban, malah kurang tepatnya di mana? Jawabannya tidak salah, tapi kurang tepat karena yang ditanyakan tentang mazhab Syafi'i, saya menggunakan pendalilan dalam mazhab Hanafi. Ya, sekedar info Pak, saya mengaji fikih sekarang ini di salah satu masjid, memang menggunakan kitab yang membahas 4 mazhab. Jadi kalau tidak kuat-kuat ingatan, kadang kita tertukar karena ada 4 mazhab ini dan semuanya
penjelasannya panjang setiap ada satu masalah. Nah, ini resiko ketika kita mengkaji keempat-empatnya. Tapi kalau mau mengambil satu spesialisasi itu akan lebih memudahkan sebenarnya, karena setiap pendapat ya satu saja. Misalkan saya hanya mau belajar mazhab Syafi'i, berarti semua permasalahan yang kita bahas hanya permasalahan dalam pendapat mazhab Syafi'i. Nah, kemarin saya sampaikan bahwasanya qunut subuh itu ya tidak masuk dalam rukun sholat. Memang betul, namun dalam mazhab Syafi'i dia masuk ke dalam sunnah ab'ad. Dan istilah sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Selain daripada itu tak ada. Nah, kemarin saya menyampaikan hanya dalam pendalilan dari mazhab Hanafi. Ya, yang mana memang tidak ada qunut subuh dalam mazhab Hanafi, sehingga ketika lupa ya memang tidak ada yang namanya sujud sahwi. Namun kalau pertanyaannya kemarin dari sebelah sini dan kalau pertanyaannya apakah jika lupa qunut subuh dan lupa sujud sahwi, apakah kita setelah selesai wajib untuk mengulang sholat? Tidak, karena sujud sahwi itu tidak termasuk dalam wajib sholat tadi. Jadi sholatnya tetap sah. Namun dalam mazhab Syafi'i kesempurnaannya menjadi berkurang. Ya, jadi kalau pertanyaan wajibkah sujud sahwi jika lupa qunut subuh, jawabannya tidak wajib. Lah terus apa? Dia hanya anjuran berupa sunnah. Ya, jadi kalau lupa sujud sahwi, lupa qunut subuh dan lupa sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Namun dia tidak sempurna jika tidak disempurnakan dengan sujud sahwi tadi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik, sudah jelas Pak ya. Jadi dia masuk dalam sunnah abad. Ada dua sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah hayat ini yang kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Kalau sunnah abad ini perlu dilakukan sujud sahwi. Contoh sunnah abad tadi qunut subuh, termasuk tasyahud awal. Sunnah hayat seperti apa? Seperti lupa membaca zikir di salah satu gerakan, ini tidak ada masalah jika tidak sujud sahwi. Misalkan lupa membaca bacaan zikir salah satunya dalam gerakan sholat, ya, jadi dia tidak mengapa dan tidak mengurangi kesempurnaan yang mesti diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemarin di akhir ini sebelum kita lanjut materi, di akhir sempat kita bahas juga terkait dengan tasyahud awal di salah satu masjid yang terjadi kebingungan antara imam dan jamaah, sehingga seusai sholat kemudian imam meminta untuk jamaah mengulang kembali sholat. Sebagai jamaah saya sampaikan ada yang langsung kabur, tidak mau lagi ini ya, karena memang makmumnya menuntut imam harus turun ke bawah, sedangkan imam sudah ingin tetap lanjut saja. Karena memang hadisnya mengatakan jika sudah sempurna berdiri, lupa duduk tasyahud awal dan sudah berdiri sempurna, maka tidak usah lagi turun ke bawah, lanjut saja. Adapun penyempurna daripada tasyahud awal yang tertinggal nanti silahkan untuk sujud sahwi. Nah, pada saat itu di masjid ini imamnya sudah bertahan berdiri, namun makmum tidak berhenti menyebutkan subhanallah, subhanallah. Jadi imam mau lanjut tapi makmum tidak berhenti. Subhanallah. Akhirnya imamnya turun. Setelah turun, selesai sholat salam, imam mengatakan kita harus ulang kembali sholat. Nah, di sini juga permasalahannya. Kalau memang dia mengulang dari awal, mending dia stop saja sholatnya, dia sampaikan ke makmum dan mengulang dari awal saja, daripada dia sudah tahu akan mengulang terus dia selesaikan, atau tetap lanjutkan sholatnya dan nanti di akhir apa? Sujud sahwi. Ya, seperti itu, sujud sahwi. Jadi sudah selesai. Ya, sholat sudah menjadi sempurna seperti itu. Pertanyaan kemarin, sujud sahwi ini apakah sebelum salam? Ini yang terakhir karena sudah habis waktu kemarin, jadi saya bilang pekan depan saja. Sujud sahwi itu apakah sebelum salam atau sesudah salam? Ulama berbeda pendapat terkait dengan ini. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, mayoritas ulama mengatakan sebelum salam. Namun ada rincian lebih jauh terkait itu. Ya. Mayoritas ulama Hanafi menyebutkan semua sujud sahwi sesudah salam. Kebanyakan dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Namun ada pendapat yang lebih merinci. Jika
sujud sahwi ini untuk kekurangan-kekurangan dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jika sujud sahwi ini untuk kelebihan, misalkan sholat isya rakaatnya jadi 5, maka sujud sahwinya sesudah salam. Namun poin intinya Pak, para ulama bersepakat sujud sahwi ini mau sebelum salam atau sesudah salam, dalam kondisi apapun semuanya tetap diterima. Lah terus kok ada perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat ini hanya ada pada masalah afdoliyahnya, mana yang lebih utama, sebelum atau sesudah. Namun sujud sahwi ini ya, mau sebelum atau sesudah disepakati semuanya sah sesuai dengan tuntunan. Kenapa? Karena dalilnya memang ada Pak. Di satu posisi Nabi disebutkan sujud sahwi sebelum salam, di dalam riwayat lain sesudah salam, sehingga terdapatlah perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan permasalahan kapan sujud sahwi. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan yang kemarin ini. Monggo silahkan. Sebelum kita lanjut. Ini sebetulnya kejadian yang sebenarnya. Ya. Kejadian ini ada bukan imam sekarang, imam yang lalu. Pada dipakai biar nanti jamaah lain juga dengar pertanyaannya ini apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian yang sebenarnya Pak, di masjid ini, tapi bukan imam sekarang, imam yang lalu. Pada waktu itu imam membaca ayat, ada ketinggalan satu ayat. Ya. Ternyata wakil imam diam, itu mungkin tidak hafal ayat yang dibacakan oleh imam. Nah, ternyata yang di ujung sana itu menyambung ayat itu, gitu. Jadi apakah itu betul atau salah itu? Baik, berarti ini permasalahan dalam sholat berjamaah. Baik, jadi ketika imam salah untuk dibacaan, maka memang wakil imam yang tepat berada di belakangnya atau orang-orang yang berada di belakangnya ini memang yang hendaknya membenarkan bacaan daripada imam ketika ia lupa, terutama jika imamnya memang sampai berhenti Pak. Kalau imamnya sampai berhenti dalam artian menunggu jamaah ini di belakangnya atau wakil imamnya membantu membenarkan, maka memang yang di belakang yang diusahakan ini yang paling mendekat dengan imam, ya wakil imam lah. Yang pertama, kenapa kok yang di belakang dulu? Karena suaranya tentu lebih jelas untuk didengar bagi imam. Ini juga sebenarnya kesimpulan ditarik bahwasanya memang usahakan yang berada tepat di belakang ini bukan orang sembarangan. Maksudnya setidaknya yang hafalannya juga mumpuni lah untuk membenarkan bacaannya imam. Ya kalau tidak sama hafalannya, setidaknya ya dia kenapa ini? Setidaknya yang pas di belakang ini yang sudah biasa juga menjadi imam, sehingga hafalannya setidaknya ada peluang untuk bisa membenarkan bacaan daripada imam ketika salam. Nah, bagaimana jika yang duduk di belakang imam atau yang berdiri atau yang sholat di belakang imam ternyata tidak ada yang bisa melanjutkan? Boleh jamaah yang selain yang di belakangnya, boleh, tidak mengapa. Ya, kalau ternyata semua tidak tahu dan dia di pojok, boleh, dengan syarat ketika membenarkan dia juga harus mikir suaraku ini didengar apa tidak. Kalau dari jauh membenarkan, imam tidak mungkin juga tahu. Jadi imam menunggu apa? Nah, jadi kalau jauh keraskan suaranya supaya imam juga bisa melanjutkan, dan harus yakin bahwasanya memang dia hafal bacaan imam. Jangan sampai dia membenarkan tapi ternyata bacaan yang dia sampaikan salah juga. Jadi imam tambah bingung. Imam tahu salah ini. Jadi saya pernah mengalami Pak. Saya lupa dan saya minta dibenarkan, tapi bacaan yang membenarkan saya tahu itu juga salah ya. Saya tidak ikuti. Lah dia nyambung terus. Nah ini juga. Jadi makanya dalam sholat tarawih ketika banyak
masjid yang membaca satu juz ini atau bacaan baik kan dalam sholat ini kan sunnah kan kita boleh-boleh saja pegang yang di belakang setiap kalau imamnya tidak pegang kayaknya yang di belakang ya pegang mushaf untuk bisa membenarkan. Jadi yang paling utama memang yang di belakang. Makanya coba lihat di Masjidil Haram itu setiap sholat 5 waktu kalau di depannya Syekh siapa pasti di belakangnya ini juga yang imam rawatibnya seperti Syekh Sudais di depan, Syekh Suraim di belakang yang sama ini, jadi bisa membenarkan ya seperti itu. Ini dalam sholat berjamaah. Bagaimana kalau imamnya salah tapi imamnya tak berhenti? Imamnya salah dan imamnya tak berhenti. Kalau mau membenarkan boleh-boleh saja, namun tidak mengapa sebenarnya jika kita biarkan saja. Ya, jika kita biarkan saja, karena kalaupun kita membenarkan baru imam nanti malah jadi bingung, tambah bingung semua nanti. Ya, kalau bisa dibenarkan, bisa dibenarkan. Kalau apalagi kalau baca cepat, biarkan saja. Ya, apalagi jika kesalahannya hanya kesalahan yang tidak sampai pada kesalahan yang fatal. Ya, seperti kesalahan panjang pendeknya saja mungkin ada sedikit, itu jangan langsung disela imamnya misalnya. Termasuk jika ayatnya hilang satu dan imamnya masih lanjut, biarkan saja. Khawatirnya jika disampaikan malah nanti dia bingung sama sekali, jadi malah merusak. Lah terus bagaimana? Lah itu salahnya di imam. Makanya imam jangan baca ya, jangan baca yang susah-susah. Sudah tahu nggak lancar loh, dibaca yang nggak lancar. Baca ya mata ya suruh minal Quran. Ya surat Al-Muzammil faqra'u mata ya suruh minal Quran. Baca ya mudah bagi dia. Jangan baca yang susah. Kalau dia ingin baca itu dia harus apa? Sering-sering apa? Memurojaah hafalan. Karena menghafal Al-Quran ini tidak terlalu sulit, tapi menjaganya dia berat Pak. Berat kalau tidak dijaga. Itu yang hafiz 30 juz itu, kalau nggak tiap malam murojaah susah Pak, tidak bakalan kuat. Gak usah 30 juz 30 aja nggak di murojaah. Antara surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitor biasanya tuh sudah baca surat ini tapi ujungnya berakhir di surat yang lain. Itu kalau jarang murojaah. Jadi begitu Pak ya. Boleh yang jauh. Kalau yang di depan ini tidak ada yang kemudian membantu membenarkan bacaan imam tadi. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengenal ada 4 mazhab ya. Ya, 4 mazhab. 4 mazhab. Bagaimana dalam pelaksanaannya kalau kita saling mencampur adukan? Misalnya berwudu, kalau Syafi'i kita tidak istri itu batal kita ya. Batal kalau mazhab. Ya, begitu. Bagaimana kalau sedangkan sholatnya nanti kita menggunakan mazhab lain? Mencampur adukan mazhabnya bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik. Jadi di awal Islam ini atau di masa Rasulullah SAW, setiap ada permasalahan orang langsung bertanya ke Nabi. Ada masalah, tanya ke Nabi. Ada masalah, tanya ke Nabi. Jadi semuanya langsung betul-betul dari Nabi. Bagaimana sepeninggal Rasulullah, ketika Rasulullah telah wafat, orang-orang kemudian masih bisa bertanya kepada sahabat yang merupakan generasi terbaik yang pertama. Masih enak saja, tidak ada khilafiyah, sudah ada perbedaan pendapat namun masih dalam skala yang sedikit. Ya. Di masa tabi'in, di sini sudah mulai. Tabi'ut tabi'in juga mulai. Di masa tabi'in lah mulai sudah banyak ulama-ulama pada saat itu yang kemudian berfatwa. Imam Hasan Al-Basri yang sering kita dengarkan, ya, dan beberapa imam-imam yang lain. Sampai nanti di masa tabi'ut tabi'in dan seterusnya, banyak ulama-ulama hebat pada saat itu yang kemudian menjadi rujukan orang-orang setiap ada permasalahan. Di antaranya lah Imam Abu Hanifah. Orang sering datang bertanya tentang masalah dan beliau memecahkan. Ada beberapa ulama pada saat itu yang menjadi rujukan setiap ada permasalahan. Tidak hanya 4 imam mazhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ini.